Bisa kita mulai ya, Pak? Bisa, baik, ayo. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak, telah bersedia berbincang dengan Sevima. Kali ini hadir bersama kita Bapak Zulfan, SH.MSI. Beliau merupakan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama Universitas Samudra. Kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, bahkan sudah mulai menuju endemi begitu ya. Nah, Iya. kita ingin mengetahui pendapat dari Pak Zulfan terkait dengan masih relevan nggak sih kuliah daring di masa-masa yang akan datang gitu. Tapi Pak, sebelumnya kita juga penasaran nih Pak dengan sejarah singkat dari Universitas Samudra, Pak. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Baik, terima kasih Mbak Erna atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang pertama, kalau dipertanyakan tentang bagaimana sejarah singkat ya, sejarah singkat Universitas Samudra ini, di mana pada masa dahulu tokoh-tokoh akademik, tokoh masyarakat di Aceh Timur dahulunya. Aceh Timur mereka bersepakat untuk membentuk sebuah forum pendidikan, ya, di mana tahun 1971 mereka sudah berkumpul, diprakarsai oleh Prof. Majid, dan masa itu Bupati Aceh Timur itu ada. Kemudian mereka membentuk sebuah yayasan di mana fakultas sekolah dulu, sekolah tinggi hukum masyarakat dan sekolah tinggi ekonomi. Hanya dua sekolah tinggi masa itu. Dan kemudian setelah dibahas dalam DPR, akhirnya menjadi Universitas Samudra Langsa masa itu, di mana swasta, yaitu di Fakultas Hukum dan Ekonomi, yang kemudian ditambah dengan Fakultas Pertanian dan FKIP. Nah, kemudian Aceh Timur terjadi pemekaran, di mana pemekarannya menjadi Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Aceh Timur ibu kota menjadi ID. Dan alhamdulillah di tahun pengajuan-pengajuan untuk menjadi negeri, akhirnya pemerintah menyetujuinya pada tanggal 13 Mei 2013, Universitas Samudra Langsa atau swasta dijadikan sebagai perguruan tinggi negeri dengan nama Universitas Samudra. Artinya hanya Langsa saja yang dihilangkan. Ketika ada Langsa di ujungnya, mati itu masih berstatus sebagai swasta, dan kalau untuk yang negeri tidak dapat lagi Langsa. Tokoh-tokoh masyarakat yang pada saat itu sangat-sangat luar biasa mencurahkan pikiran dan tenaga, sehingga hari ini yayasan itu juga masih ada, dan kita sangat menghargai bapak-bapak kita yang terhormat tersebut. Itu secara singkatnya barangkali. Baik, Pak. Nah, terkait dengan perkuliahan nih, Pak. Kalau di Universitas Samudra sendiri saat ini penerapannya seperti apa? Apakah sudah tatap muka 100% atau masih menerapkan blended learning gitu, Pak? Sebenarnya kita sudah full ya, full secara tatap muka, tapi ada hanya 10% hybrid ya. Artinya ada beberapa lokal yang harus kita laksanakan secara daring, yaitu di Fakultas Hukum ada 2 lokal, kemudian ekonomi ada 3 lokal. Ini dikarenakan memang yang pertama membeludaknya pendaftar di Universitas Samudra sendiri, sehingga ada beberapa ruangan yang terpaksa kita alihkan ke tempat yang lain kemarin karena masa COVID banyak yang rusak, sehingga ya kita paksakan secara daring dahulu. Ini pun hanya beberapa mata kuliah yang sifatnya yang umum barangkali. Ke depan di semester genap kita akan fullkan untuk beberapa ruangan yang sudah kita rehab kembali. Karena di masa COVID dana juga terpangkas, jadi ruangan tidak terpakai menjadi rusak beberapa sarana dan prasarananya, Mbak. Jadi sekarang masih dalam tahap perbaikan gitu ya, Pak, untuk ruang kelas gitu. Ada beberapa ruang kelas yang tahap perbaikan. Mungkin di semester genap sudah full kita secara tatap muka semua. Baik, Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Pak, untuk kuliah daring kan kita sudah melaksanakannya hampir 2 tahun ya, Pak, selama Ya, masa pandemi gitu. Masih relevan nggak, Pak, untuk pada masa-masa yang akan datang, terlebih kita tuh sudah berada di revolusi industri 4.0 gitu, Pak? ya, sebenarnya kalau kita mengikuti zaman ya, zaman di mana kita harus menghadapi masa-masa era digital yang ini bahkan sudah masuk dengan 5.0 ya. Untuk proses pembelajaran mungkin proses pembelajaran efektif hanya sekedar ilmu yang bisa ditransfer dari jarak jauh. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa
pendidikan ini tidak mutlak kepada antara si pengajar dengan yang terajar itu bertatap muka, kemudian bukan hanya ilmu yang transfer, tetapi dalam pendidikan dia itu ada beberapa tahapan. Tentunya yang pertama adab. Bagaimana seorang adab anak murid dengan dosennya, dengan siswanya barangkali. Itu hanya dilihat secara tatap muka. Kemudian dari segi penampilannya, penampilannya tentu kalau kita secara Zoom ataupun daring, hanya pakaian atasnya saja yang ditampilkan. Tetapi dia tidak pakai sepatu, tidak pakai bawahan yang apa namanya yang lebih rapi. Penampilan seseorang mempengaruhi kepada psikologis kita. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya. Ini kan proses pendidikan itu bukan hanya kita belajar lah ya. Artinya ada silaturahmi antara pertemuan dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu agama dengan agama yang lain, yang kemudian mereka melebur, inilah menjadi satu nusa, satu bangsa. Kan Indonesia kan dari berbagai pulau. Tapi kalau hanya secara daring, maaf kita bilang, kalau ketika jaringannya sudah tidak pas, itu dia terputus-putus. Kemudian konsentrasi. Secara konsentrasi belajar akan hilang. Ketika kita belajar secara daring, kita tidak tahu situasi dia di mana. Kadang-kadang lagi nyetir mobil, kadang-kadang lagi sambil bertemu dengan temannya, kadang-kadang dia sambil ngopi di kafe dan atau di resto. Ini mempengaruhi, dia hanya sekedar mendengar, baik mungkin melalui headset. Tapi secara kalau kita bertatap muka, kita yakin dan percaya bahwa ada interaksi antara guru dan murid, antara dosen dengan mahasiswanya, yang kemudian bisa memberikan pertanyaan secara langsung. Nah, ada konsentrasi di sana yang harus kita lihat. Ada moral yang harus kita bentuk, bagaimana dibentuk moral, bagaimana adab dia berkomunikasi yang baik. Kan banyak temuan-temuan juga dalam dosen-dosen, bahkan si mahasiswa setelah dia buka Zoom, kemudian dia hilang, dia hanya tampilkan muka. Ada yang kadang-kadang dosen ini dia tidak berapa paham ya, dosen-dosen yang sudah usia-usia 50-an. Dia tidak begitu paham dengan hanya anaknya minta tolong hidupkan sebentar laptop ataupun handphone. Kemudian dia nggak tahu siapa yang aktif dan tidak. Dia hanya mengajar bercerita dengan laptopnya. Si anak yang diajarkan malah sudah keluar, sudah sedang mandi, sedang atau ada temannya gitu. Artinya saya melihat efektivitas untuk membentukkan karakter kemanusiaan itu masih sangat minim. Tetapi memang secara wawasan digital dia bisa dapat gitu. Artinya boleh dipergunakan secara daring dalam kondisi bahwa si mahasiswa dan dosen tersebut berada di jarak jauh yang jika kita pertemukan membutuhkan biaya yang besar. Nah, kalau masa COVID-19 itu kemarin memang sudah diwajibkan kita untuk melakukan proses digitalisasi semuanya. Gitu dia Mbak Enda. Kalau menurut saya sih Mbak. Baik Pak, berarti memang ada positif dan negatifnya ya Pak dengan pelaksanaan daring itu, dan juga nanti pelaksanaan tergantung dengan situasi mungkin ya, karena memang sekarang pandemi sudah mulai menuju endemi gitu ya Pak. Iya, benar ya. Kalau memang positif kepada daring itu sedikit ya. Positif bertemu secara tatap muka itu sangat besar. Efeknya adalah kepada generasi kita nih, generasi yang memang punya kepribadian, punya adab, punya rasa toleransi dan sebagainya. Ini kalau kita hanya belajar sampai dengan tuntas secara daring, maka kita cenderung anak tersebut dia tidak lebih berkembang wawasannya. Dia hanya dapat ilmu, tapi secara pengalaman, bagaimana dia bertemu dengan dosennya, bagaimana dia berinteraksi dengan kawan-kawannya, bagaimana ketika dia tidak punya uang untuk membeli buku, kemudian dia pinjam sama temannya dan sebagainya. Ini kan proses belajar juga. Nah, proses belajar itu tidak hanya ilmu di buku, tapi di lapangan juga luar biasa kita dapatkan. Kemudian dia bisa beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan masih kemahasiswaan. Itu juga penting. Nah, artinya bahwa semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini mendongkrak kepada semangat dia untuk lebih bagus. Baik Pak, berarti banyak keterbatasan gitu ya Pak dengan Ya, online itu sendiri. Sementara jika tatap muka tuh banyak interaksi yang bisa dilakukan antara dosen, teman, dan lain-lain gitu ya, staf-staf pengajar lainnya gitu Pak. iya benar. Baik Pak. Nah terakhir Pak terkait Ya. dengan digitalisasi kampus, tanggapannya Bapak seperti apa, dan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Universitas Samudra terkait dengan digitalisasi kampus Pak? Nah, sebenarnya inilah yang kita harapkan tentu saat ini proses pelayanan kepada mahasiswa dan dosen itu sudah memakai digitalisasi. Tidak lagi secara
manual ya, artinya ada beberapa berkas yang berserakan. Saat ini Unsam sudah bergerak, artinya kita ada aplikasi Smart Sam namanya, Samudra Pinter. Ketika surat masuk yang dihantarkan oleh instansi, oleh mahasiswa, oleh lembaga-lembaga lainnya, kita sudah tidak lagi menerima hard copy-nya, tetapi langsung diumum, di-scan menjadi smart, kemudian langsung dikirim ke Pak Rektor distribusi langsung kepada Wakil Rektor ataupun kepada kami Kepala Biro yang kita kemudian distribusi ke bawah. Artinya bahwa efektivitas digitalisasi saat ini di Universitas Samudra masuk di pagi hari, surat selesai dijawab di siang hari. Bahkan kalau memang kita butuh jawaban tidak lama, karena memang saat ini kita juga sudah berperalihan dari struktural menjadi fungsional. Nah, itu lebih cepat. Kemudian di proses pembelajaran kita punya siakat namanya, artinya mahasiswa dan dosen tidak lagi mengabsen secara manual, dia hanya buka di aplikasi, dia klik, dan dosen juga demikian, dia klik, dia isi. Kemudian ada juga proses rancang yang telah kita lakukan, kemudian ada proses lagi beberapa aplikasi keuangan. Nah, jadi kita untuk mengontrol keuangan dengan aplikasi. Nah, saat ini memang kita sudah bergerak semua kepada digitalisasi tersebut. Karena ini sangat efektif dan menghemat. Kita merancang bahwa ke depan mahasiswa ketika dia ingin buat surat izin penelitian, dia tidak mesti lagi ke kampus. Dia bisa di rumah, kemudian dia buat permohonan, dia buka aplikasi kita, mohon diberikan surat penelitian kepada misalnya dinas apa yang terkait, kemudian kita langsung proses, kita akan berikan jawaban, kita akan klik, kemudian setelah kita tanda tangani, mungkin nanti akan ada tanda tangan elektrik, kita akan langsung kirim kepada mahasiswa yang bersangkutan. Artinya dia tak perlu datang ke kampus. Si dosen juga demikian. Ini yang kita harapkan ke depan agar semua orang sudah mempergunakan digitalisasi. Handphone semua anak-anak punya. Kadang-kadang juga saya pernah kedapatan beberapa mahasiswa yang minta pengurangan UKT karena dia ketidakmampuan dia membayar UKT. Ada memang kita akan proses, tidak serta-merta kita iakan. Tetapi kemudian perasaan dia menghadap ke kita, dia minta pengurangan UKT, dia minta berapa, tetapi di tangan dia memegang handphone yang speknya tinggi, bahkan kalah di kita. Bahkan 2 handphone gitu. Saya sampaikan, kamu minta pengurangan UKT sampai dengan 500.000. Itu kalau 500.000 kita bagi 6, kamu hanya bayar tuh 850.000 per bulannya. Tetapi handphonemu itu, saya yakin itu udah harga 15 jutaan. Akhirnya dia senyum-senyum. Kenapa kamu seperti itu? Dia bilang. Ya artinya kebutuhan ya, kebutuhan handphone itu kemudian membuat proses digitalisasi berjalan dengan baik. Uang elektronik kita sudah di sana, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman juga sudah melalui digitalisasi. Mungkin ya sangat baguslah ke depan kita akan upayakan semua program kita ini mengarah kepada digitalisasi, Mbak Erna. Baik, berarti sudah cukup banyak nih apa yang dilakukan digitalisasi kampus di Universitas Samudra gitu ya. Sudah Mbak, sudah Mbak. Bahkan kita ke depan saat ini baru kemarin kita melaksanakan pemberian ijazah. Ke depan ijazah tidak kita berikan, masing-masing mahasiswa dia cetak sendiri. Kita buka aplikasi, dia cetak di percetakan yang bagus, dapat kualitas yang bagus, percetakan biasa yang kertas-kertas 80%, 80 gram ya, sudah. Terserah si mahasiswa lah dia mau cetak yang bagus, silakan. Cetak yang biasa juga boleh. Artinya juga tersedia di dunia maya ini. Baik, Pak. Nah, berarti kalau untuk sistemnya itu semuanya mengembangkan sendiri, Pak, untuk aplikasi-aplikasi yang dibangun? Iya, benar. Ada beberapa memang kita sudah rancang sendiri ini. Memang ada 5 program aplikasi smart kita itu sudah kita rancang sendiri. Saling Dan terintegrasi juga, Pak? iya, benar. Jadi tidak bisa, misalnya kayak seperti di tempat kami ini, kita melihat sejauh mana sudah proses surat menyurat itu akan nampak siapa yang di bola mana terakhir yang berhenti surat tersebut, itu akan ketahuan kita. Jadi tidak lagi saling menuduh berkasnya hilang atau gimana, tapi di aplikasi kita lihat di siapa berhenti bola tersebut, surat tersebut siapa berhenti. Kalau berhenti di A, maka si A yang bersalah, berarti dia tidak melaksanakan perintah atasan. Bisa Jadi di-tracing gitu ya, Pak ya? iya benar. Juga belajar juga demikian, si mahasiswa kalau dia tidak hadir, dia bisa ambil absen kan? Dia bisa ambil absen, dia absen belakangan. Si dosen juga demikian. Tetapi dengan ada aplikasi Syakat ini, ketika dia masuk, dia absen dulu.
secara digital, dosen juga demikian. Nah, jadi tidak bisa dia nanti absen untuk 3 hari ke depan. Hari itu masuk, hari itu dia absen. Dosen juga demikian. Jadi tidak ada penipuan kehadiran. Betul Pak, nggak ada yang tipu-tipu gitu ya Pak. Betul Pak. Oh ya Pak, kalau di Universitas Samudra untuk mahasiswa baru tahun ini ada berapa banyak Pak? Yang sudah resmi membayar ke kita 1.658 orang. Baik, cukup banyak ya Pak. Kalau mahasiswa aktifnya total? Totalnya mencapai hampir 6.500-an lah. Wah, ya, cukup banyak. Nah, semuanya itu sekarang sudah tatap muka ya Pak, jadi rame lagi tuh Sudah. kampus ya. Oh iya benar, aktivitas kampus ini kadang-kadang saya pikir sudah semacam dipajak ikan, pajak sayur. Iya Pak, Ini luar betul. biasa. Walaupun dia hening kan. Proses itu ketika dia masuk sudah belajar di dalam, tapi Iya, setelah pada saat jam istirahat, jam pulang, baru hiruk pikuknya datang iya. lagi. Dan Dan setiap Sabtu Minggu juga di sini ramai kita. baik. Jadi Sabtu Perekonomian sekitar kampus juga hidup lagi gitu ya Minggu Pak ya. itu luar biasa. Jadi masyarakat, saya kebetulan tinggal juga di depan. Yang pertama UKM lah ya, UKM, Iya, kemudian ibu-ibu khususnya yang berjualan di depan, makanan gitu, minuman gitu ya Pak. kantang, betul ya. Kemudian jasa menggosok, mencuci, kemudian jasa sewa kontrakan itu yang lebih luar biasa. Iya betul Pak. Jadi selama pandemi mereka redup, sekarang sudah mulai bergerak lagi nih ekonominya gitu ya Pak. Ya, benar. Karena memang kebetulan Langsa ini untuk kehidupan hari-harinya lebih murah di sini. Bahkan di sini banyak orang luar ya, banyak orang luar yang hadir ke Aceh ini, orang Sumatera, orang luar. Bahkan yang sangat banyak juga semua agama kita hadir di sini. Non-Muslim banyak di sini juga. Mereka nyaman tinggal di Aceh, yang selama ini berpikir bahwa Aceh ini kan juga sangat ketat tentang penerapan syariat Islamnya, kemudian mungkin banyak yang berpaham-paham radikal. Ternyata setelah mereka sampai ke Langsa, ke Aceh, tidak seperti yang mereka bayangkan. Nyaman Sangat juga gitu ya Pak banyak, untuk sangat banyak orang-orang non-Muslim yang bisa berkomunikasi baik dengan kita di sini. Masya Maka anak Allah. Papua sudah 33 orang yang hampir 40 orang di Langsa di sini. Oh, jadi mahasiswa Universitas Samudra Pak? Mahasiswa Universitas Samudra, dan Oh, kita jadi bantu mereka untuk mencarikan rumah dan kita bentuk paguyuban sendiri. oh iya iya. Jadi berarti mahasiswanya dari seluruh Indonesia juga ya Pak? Ya, dari Papua kita dari Papua itu dengan apa sebutannya ADI ya, Mm. afirmasi. Nah, mereka gratis kuliah di sini. Oh iya, Masya Jadi, Allah. Iya, ya benar memberikan banyak. kesempatan Jadi belajar kita untuk ke depan sudah lagi merancang ada beberapa mahasiswa dari Pakistan kalau nggak salah, entah Palestina gitu, ada 5 orang sudah mendaftar. Cuma prosesnya kan dia nggak serta merta susah karena dia kan beda negara ya. itu masuk di tahun ajaran ini Pak atau gimana? Yang dari Tahun Pakistan tahun kemungkinan besar tahun depan karena tahun proses depan. pembicaraannya baru dilakukan baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Iya, beasiswa juga Pak gratis gitu ya Pak? Mereka dibiayai oleh negara mereka. Oh iya betul betul. Dan memilih Universitas Samudra gitu. Ya benar, kita minta juga beberapa teman-teman di sana. Jadi ada apa pertemuan saling bertemunya mahasiswa-mahasiswa selama ini kan se-Indonesia, kita Iya. coba ke luar negeri dulu. Oh betul Dan di betul. Unpad saat ini sudah ada sekitar 90-an orang Mm-mm. mahasiswa impon namanya pertukaran mahasiswa. Oh iya. Ada Dari seluruh Indonesia seluruh pertukarannya. Indonesia ya, ada Oke. Jogja, ada Bandung, barangkali ada yang Solo, banyaklah di sini. Baik, baik, Pak. Mudah-mudahan semakin berkembang dan Ya, sukses gitu ya, Pak, amin, amin. kegiatannya. Ya, ya, amin lah dibantu promosi lah. Baik, baik, Pak. Nanti ini juga kami tayangkan di beberapa media, Pak. Nanti kalau sudah tampil, kami akan sampaikan ke Bapak. Ya, terima kasih Mbak Erna, Mbak Ya, dari program Sevinanya. ya baik, Pak. Terima kasih banyak nih, Pak, atas Sama. kesempatannya berbincang dengan Sevima. Baik, Sudah cukup banyak nih kita terkait dengan digitalisasi maupun apa namanya kegiatan kuliah daring maupun luring gitu ya Pak. ya. Baik, terima kasih Pak Ya, Zulfan. saya juga dapat undangan nih ya, undangan Sevima di Kamis Jumat 24 sampai dengan 25 November ya, November, iya betul Pak. Auditorium LPP Yogyakarta ya. Iya betul. Bapak sudah mendaftar? Saya sudah ada arahan untuk mengikuti, tapi belum saya daftar nih, karena dapat suratnya di Jumat sore kemarin. Hari ini Oh mungkin. baik baik. Silahkan Pak mendaftar nanti jika masih ada kuotanya mungkin bisa ini soalnya terbatas Pak 100 Iya, ya 100 orang itu satu perguruan tinggi untuk 2 orang. sudah. Ya sudah, Mbak Erna daftarin aja terus. Tidak bisa Pak, harus dari ini Pak, dari pihak kampus masing-masing. Baik, Ya,
Ya, terima Ini kasih banyak daftarnya ya. mesti ada di-upload itu ya, upload Iya, surat heeh. tugas ya. Surat tugas, terus kalau misalnya memang sudah ada tiket atau segala macam gitu, jadi untuk memastikan, karena kan memang acaranya di Jogja Pak, untuk kebutuhan ruangan dan konsumsi gitu Pak. Baik, baik ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sama aja Zulfan. ya, yuk. Ya, sampai bertemu di Jogja bila Bapak ikut Ya. Pak. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.